semuanya, perkenalkan nama saya Mega Puspita Wardani, NPM 003. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Nah, saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran dan menganalisisnya tentang apa saja model pembelajarannya, apa jenis metode pembelajarannya, lalu tentang strategi pembelajarannya, serta apakah pembelajaran tersebut itu cocok digunakan untuk zaman sekarang. Ayo kita tonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum mulai pelajaran seperti biasa, ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Start. Oke, apakah sudah siap belajar sejarah untuk hari ini? Oke, karena masih pagi ya anak-anak. Adakah hari ini yang tidak hadir? Mbak, siapa supervisnya mana? Iya, Mbak, hari ini siapa yang tidak masuk? Ica. Mana Ica? Oh, Ica. Selain Ica? Tidak ada, oke. Mulai dulu, tolong dikeluarkan buku pelajarannya. Silakan. Adakah hari ini yang tidak membawa buku sejarah? Tidak boleh tahu kenapa kita lihat dan amati mengenai video pembelajaran tadi. Jadi, video pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi sudah mengarah pada pembelajaran aktif yang melibatkan peserta didik secara langsung. Dari video tadi, terlihat adanya diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, dan presentasi yang membuat suasana belajar lebih hidup dan tidak membosankan.
Jika dianalisis menggunakan teori pembelajaran, video tersebut sudah sesuai dengan teori konstruktivisme, di mana teori ini menjelaskan bahwa siswa belajar dengan cara mencari dan membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Hal ini terlihat ketika siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk memahami materi. Selain itu, pembelajaran tadi juga memiliki unsur teori humanistik karena guru terlihat memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif, berani bicara, dan menyampaikan pendapatnya. Suasana belajar juga terlihat lebih santai dan komunikatif sehingga siswa tampak lebih nyaman mengikuti pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran aktif atau student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tidak terlalu mendominasi, tetapi lebih membimbing siswa selama proses belajar. Strategi seperti ini membuat siswa lebih aktif, berpikir, dan tidak hanya menerima materi secara satu arah. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana siswa tidak hanya belajar sendiri, tetapi saling membantu untuk memahami materi dan guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari siswa belajar dalam kelompok dan adanya kerjasama antar siswa. Selain itu, terdapat juga unsur batch learning atau pembelajaran berbasis masalah karena siswa diajak berdiskusi dan mencari solusi atau jawaban terhadap materi yang dipelajari. Pembelajaran tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi siswa aktif berpikir dan memecahkan masalah bersama. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, ada ceramah, di mana guru memberikan penjelasan materi di awal atau saat mengarahkan siswa. Lalu yang kedua, demonstrasi terlihat dari saat guru menjelaskan materi secara langsung. Lalu yang ketiga, ada jigsaw, terlihat saat belajar dan berdiskusi dalam kelompok. Lalu yang keempat, ada problem terbuka, terlihat siswa berdiskusi menemukan jawaban atau solusi dari suatu masalah. Jawaban siswa bisa berbeda-beda sesuai hasil pemikiran kelompoknya. Pembelajaran dalam video tadi sudah sesuai digunakan untuk zaman sekarang karena lebih modern, interaktif, dan melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Pembelajaran ini lebih menarik dibanding metode ceramah yang membuat siswa hanya mendengar dan mencatat saja. Selain itu juga, penggunaan media pembelajaran juga membantu siswa lebih mudah memahami materi dan membuat suasana kelas lebih asik dan tidak membosankan. Namun, guru juga perlu memastikan semua siswa ikut aktif, bukan hanya beberapa siswa yang dominan saat diskusi atau presentasi. Jadi, secara keseluruhan, video pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa proses belajar sudah mengikuti perkembangan pendidikan modern karena siswa dilibatkan secara aktif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Baik, terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan saya mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun menganalisisan video pembelajaran tadi. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time.